Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari ayam yang rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan daging ayam. Aku pakai yang bagian paha ya, karena ini udah favoritnya anak-anak banget. Tapi kalau misalnya Flavis mau pakai bagian lain juga boleh, nggak apa-apa. Nah ini ayamnya mau kita marinasi dulu pakai bubuk kunir dan juga garam. Kalau misalnya Flavis nggak punya kunir bubuk kayak gini, juga bisa pakai kunir yang masih segar. Terus habis itu dihaluskan pakai garam. Terus kita pakai untuk marinasi ayamnya. Ini biarkan kita marinasi paling nggak setengah jam biar bumbunya lebih ngeresep. Sambil menunggu dimarinasi, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Pertama-tama kita akan pakai brambang, kemudian di sini ada bawang, ada jahe, ada kunir, dan juga ada cabai merah keriting. Bagi Flavis yang mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak pedas sama sekali, ini cabai keritingnya dibuang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tetap merah cantik dan aroma cabainya juga dapat. Nah di sini mau aku kasih garam sekalian supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Flavis kalau misalnya malas ngulek pakai ulekan juga bisa menghaluskannya pakai blender, nanti dikasih sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau misalnya ayamnya sudah selesai kita marinasi, ini kita goreng, siapkan wajan, tambahkan minyak yang sudah panas, kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya gendut-gendut banget, sengaja aku pilih bagian paha supaya nanti anak-anak tuh lebih lahap maemnya. Kalau sudah mateng, ini kita sisihkan. Nanti sisanya kita goreng lagi sampai nanti habis. Kalau sudah selesai digoreng semuanya, di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai tomat hijau dan juga tomat merah. Bagian ujungnya dibuang, kemudian kita potong kasar aja nih. Satu tomat aku potong menjadi 4 sampai 5 bagian aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan cabai rawit hijau yang masih bungkulan aja. Nah sekarang kita akan gongsong bumbunya pakai minyak bekas goreng ayamnya tadi, tapi dikurangin ya biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya itu wangi banget. Kemudian di sini biar makin wangi lagi, aku mau tambahkan lagi godong salam. Ini godong salamnya boleh metik di halaman rumah Fluffy, jadi masih seger banget. Kemudian gosong-gosong, kalau misalnya sudah benar-benar wangi banget, di sini kita akan masukkan santannya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi, aku mau pakai gula Jawa, tapi bisa juga pakai gula pasir. Garamnya kan tadi sudah di awal tadi waktu kita ngulek, jadi nggak perlu tambahkan lagi. Kemudian kita akan masak lagi sampai santannya itu tanek dan juga udah enak. Jangan lupa diaduk-aduk biar nggak pecah. Terus santannya udah enak, kita cemplungin ayamnya, aduk-aduk lagi. Kita kecilkan apinya biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Jangan lupa sesekali diaduk biar santannya nggak pecah. Kalau misalnya Flavis nanti mau tambahkan penyedap rasa, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, ataupun pakai micin, ya boleh banget, disesuaikan dengan seleranya Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka penyedap rasa, ya nggak apa-apa, rasanya udah enak, udah gurih, udah buket. Nah kurang lebihnya seperti ini. Flavis ini sudah mau mateng. Nah sekarang kita akan cemplungin lombok hijaunya dan juga ada tomatnya. Aduk-aduk sebentar. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Biarkan nanti warna cabenya, terus tekstur tomatnya juga masih nggak terlalu lembek ya. Kira-kira kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Rasanya enak banget. Sekarang tinggal kita sajikan di meja makan. Ini pas banget kita pakai nasi anget. Kalau misalnya nanti Flavis ada tempe goreng sereng ataupun tempe goreng tepung ataupun perkedel, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sate ayam sambal bawang yang enak banget, yang gurih, yang buget, yang pedes, karena nanti kita akan bikin sambal bawang untuk maem satenya. Nah sekarang kita akan siapkan daging ayam tanpa tulang. Ini aku pakai bagian yang paha. Kenapa paha? Jadi aku suka banget supaya nanti dagingnya itu lebih lembut, terus juga lebih gurih. Tapi bagi Flavis yang mungkin sukanya dengan bagian dada, itu juga boleh banget. Sasaknya Flavis di rumah aja, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Nah, ini kita pisahkan kulitnya dengan ayamnya. Aku mau pakai kulitnya nanti kita taruh di sela-sela dagingnya supaya nanti rasanya itu jauh lebih gurih. Nah, sekarang kita potong-potong dagingnya. Nah, untuk potong dagingnya di sini aku mau potong tipis memanjang supaya nanti bumbunya itu lebih ngeresep dan juga lebih cepat matengnya, karena nanti kita mau panggang pakai teflon aja.
Bagi Flavis yang mungkin maunya dipotong kotak-kotak, ya wis nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya semua daging ayamnya dan juga kulitnya sudah kita potong-potong, ini nanti kita sisihkan dulu dan kita akan siapkan untuk bumbu marinasi. Nah, karena ayamnya ini nanti akan kita marinasi dengan bumbu-bumbu yang pepek biar nanti gurih dan juga buket. Nah, setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita akan pakai kemiri yang sudah disangrai, kemudian ketumbarnya juga disangrai, mericanya juga disangrai. Ini supaya nanti aromanya itu wangi banget. Ini aku haluskannya menggunakan ulekan aja. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender juga boleh, tapi nanti airnya nggak usah banyak-banyak. Atau mungkin Flavis bisa juga pakai minyak untuk lebih gampang menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita akan sisihkan dan kita akan tambahkan juga ada garam. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian tambahkan kecap manis, kemudian gula pasir. Di sini aku mau pakai mentega yang sudah dicairkan. Aduk-aduk sambil agak dibejek-bejek sedikit. Kemudian kalau semua bumbu dan bahan sudah tercampur rata, kita akan marinasi selama 1 jam supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kalau sudah, di sini kita siapkan tusuk sate. Ini tusuk satenya sudah direndam dulu dengan air ya, supaya nanti kalau misalnya Flavis mau bakar nggak cepet gosong. Kemudian sekarang kita tusuk-tusuk ayam yang sudah tadi kita marinasi. Nah, karena di sini aku motongnya itu rada lebar-lebar dan panjang, tipis panjang maksudnya. Jadi cara nusuknya kayak gini, kita tinggal kayak dijahit aja kayak gini. Nah, ini nanti kalau misalnya pakai cara kayak gini pada saat dipanggang, apalagi aku manggang menggunakan teflon, itu nanti lebih cepat matangnya. Kalau misalnya nanti ada bagian potongan yang nggak sama, ya wis nanti agak ditekuk aja, nanti atasnya tambahin lagi. Jangan lupa sela-selanya ditambahin kulit ayamnya biar nanti rasanya itu makin gurih lagi. Nah, kurang lebih hasil tusukannya kayak gini Flavis. Sekarang kita akan tusuk semuanya. Kalau misalnya sudah selesai ditusuk-tusuk, langsung aja kita siapkan panggangan. Nah, di sini aku memanggangnya cukup menggunakan wajan teflon, tapi juga bisa pakai bakaran arang itu juga boleh. Atau misalnya tapi mau pakai air fryer juga boleh banget, nggak apa-apa. Jangan lupa ini tadi wajannya udah aku olesin pakai sedikit minyak. Juga bisa pakai margarin. Kemudian kita akan panggang, jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata sempurna. Ini biarpun manggangnya cuma pakai teflon aja kayak gini Flavis, wis aromanya wangi banget. Terus dagingnya juga matang sempurna, empuk banget. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan sambal bawangnya. Sekarang kita siapkan cabai rawit, kemudian ada bawang putih, dan kita akan ulek. Ini rawitnya aku campur ya, ada yang putih dan juga ada yang merah. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan hijau juga boleh banget, nggak apa-apa. Tambahkan garam dan juga kalau mau pakai micin juga boleh banget biar makin gurih lagi. Kalau enggak ya wis nggak apa-apa. Kemudian kita siram dengan minyak yang benar-benar panas banget. Kemudian kita ulek-ulek lagi biarkan tercampur rata. Tadi kalau di tempat Flavis itu rek zaman biyen kayak ngomongnya sambal jantah gitu. Kemudian sekarang kita akan siapkan sambal dengan sate ayamnya, dan kalau misalnya Flavis mau pakai lalapan kayak aku hari ini juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan nasi anget. Ini enak banget untuk lauk. Wah, sarapan enak, makan siang enak, ataupun makan malam enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep dari pindang tongkol. Rasanya enak banget. Kadang-kadang kita suka bosen ya, tongkol tuh dibikin sambel ataupun digoreng gitu aja. Hari ini kita mau bikin pakai bumbu-bumbu yang pepek, yang pasti rasanya enak banget. Apalagi kalau misalnya nanti dimakan pakai nasi anget, terus ada lauknya juga sayur asam yang berempah itu, yang aku suka masak pakai kemiri, pakai kacang tanah atau sayur asam betawi, itu nanti rasanya makin enak lagi. Itu bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada cabai hijau besar, kemudian aku juga pakai cabai merah keriting. Bagi Flavis yang memang mau rasanya itu pedes banget, nanti boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis.
Kemudian kalau cabai-cabainya sudah kita iris-iris, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau pakai bawang atau brambang atau bawang merahnya. Sekarang kita iris-iris tipis-tipis juga. Resep hari ini pokoknya praktis ya, walaupun pepek tapi cuman kita iris-iris aja. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Selain ada lombok bawang brambang, di sini aku mau tambahkan lagi ada tomat. Jadi nanti biar rasanya itu bukan cuma gurih tapi seger. Ini aku pakainya yang merah aja ya Flavis, karena tadi aku beli yang hijau, jadi biar merah hijau. Cuman yang hijau tuh ketinggalan di pasar Flavis. Ya wis nggak apa-apa, kita pakai yang merah aja. Kalau misalnya Flavis di rumah ada yang hijau boleh ditambahkan ya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan pindangnya. Nah kan biasanya kan kalau goreng ikan asin ataupun goreng ikan pindang kayak gini ataupun goreng ikan itu kan suka nyepluk-nyepluk ya kan. Nah biar ngurangin nyepluk-nyepluknya itu, pada saat goreng itu ditambahkan tepung terigu, ataupun kalau misalnya nggak ada tepung terigu juga boleh pakai tepung beras. Dan ini kita goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan seperti ini. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan wajannya juga bekas goreng tadi. Cuman minyaknya tak kurangin ya biar nanti nggak kebanyakan. Kita goreng terlebih dahulu bawang brambangnya, aduk-aduk biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungin lombok hijau dan juga merahnya sak kalian. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, sekarang kita langsung bumbuin aja ya sama garam dan juga ada penyedap rasa dan juga gula. Garamnya itu nggak usah banyak-banyak ya Flavis, karena ikan pindang itu kan dia sudah gurih dan juga sudah sedikit asin. Jadi garamnya sedikit aja. Kemudian masukkan ikannya, aduk-aduk. Apinya kecilin biar bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan juga ada tomat. Ini aku mau pakai pete ya. Bagi Flavis yang nggak suka pete ya boleh di skip. Bagi Flavis yang suka boleh ditambahkan. Dan aduk-aduk lagi, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Rasanya enak, gurih, buket, dan warnanya juga ayu banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk makan siang, apalagi ada sayur asemnya, tempenya masih anget, ada sambal terasi, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan caisim atau juga sawi ijo. Ini rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan caisimnya, kemudian kita potong-potong. Bagian ujungnya kita buang ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai bakso sapi. Flavis juga bisa menggantikannya pakai bahan lain, misalnya mau pakai fish cake, pakai fish roll, atau mau pakai dada ayam, ataupun mau pakai udang. Itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak. Dan ini baksonya mau aku potong-potong tipis-tipis. Flavis juga bisa motong menjadi 4 bagian juga boleh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja ya, yang seadanya di rumah aja. Kita siapkan brambang, kemudian kita iris-iris brambangnya. Selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Nah, di sini aku mau tambahkan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, nanti tambahkan cabai rawit dengan sesuai dengan selera Flavis di rumah. Mau sedikit ya boleh, mau banyak juga nggak apa-apa. Bagi Flavis yang memang nggak suka pedas sama sekali, bisa juga pakai cabai merah keriting, cuma nanti bijinya dibuang. Jadi nanti biar tetap dapat warna cantiknya dan juga tetap dapat aromanya, tapi nanti rasanya nggak pedas Flavis. Kemudian kalau sudah siap semuanya, sekarang siapkan wajan. Kita tambahkan minyak, kalau sudah panas cemplungin bawang brambangnya terlebih dahulu. Kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai layu dan aromanya udah wangi banget, baru kita cemplungin cabenya. Kita gongsong-gongsong lagi sebentar. Kemudian di sini kita akan cemplungin dulu baksonya, nanti sawinya belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti baksonya mateng. Kalau sudah mateng, baru di sini kita cemplungin sawinya. Kemudian nanti kita aduk-aduk. Nah, resep kayak gini Flavis
Ini cocok banget misalnya Fluffy itu pagi-pagi mau buru-buru kerja, kadang bingung mau bikin sarapan apa untuk anak-anak sama suami. Jadi resep ini benar-benar praktis, simple, yang bisa Fluffy jadikan menu sarapan paginya Fluffy di rumah. Kemudian kalau misalnya ini semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, aku juga mau tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini mau aku tambahkan lagi ada aku pakai kaldu sapi ya. Kalau misalnya nanti Fluffy mau pakai kaldu ayam ataupun pakai kaldu jamur ataupun pakai picin juga boleh aja. Kemudian tambahkan garam. Nah, untuk masakan kali ini aku nggak tambahkan gula ya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Nah, masakan kayak gini tuh masaknya tuh nggak lama, Fluffy cuma cemplang-cemplung, sering udah mateng. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Rasanya juga enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan kuah santan yang enak banget, yang gurih, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan. Aku pakainya ikan kembung ya. Dia aku pakai ikan kembung yang gendut. Kan ada dua tuh, yang gepeng dan yang gendut. Hari ini aku pakainya yang gendut. Kemudian kita akan marinasi, pakainya garam aja marinasinya, nggak perlu bumbu-bumbu lain karena nanti kita akan masak lagi dengan aneka bumbu dan rempah yang lumayan agak banyak. Jadi kita marinasi paling enggak 5-10 menit ya. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, di sini kita akan goreng, siapkan wajan, kemudian kita masukkan ikannya dan kita akan masak sampai nanti mateng dan kuning kecoklatan. Aku mau kasih tahu Fluffy di rumah akhir-akhir ini kan semenjak aku tinggal di kampung, itu paling yang aku masak tuh ikan kembung, ikan gurame, ikan nila, ikan tongkol, ataupun ikan lele. Karena di tempatnya Fluffy Kasih itu jarang banget ada macam-macam ikan, adanya paling itu. Kalaupun ada kayak misalnya ikan lain, ikan laut kayak bawal gitu-gitu, itu juga nggak terlalu yang seger banget Fluffy. Jadi ya wis, aku pakainya paling jenis-jenis ikan ini aja. Nah, ini kan ada matang Fluffy. Ini sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Pertama-tama kita akan siapkan bawang brambang, kemudian di sini kita pakai miri, kunir, dan juga aku pakai cabai merah keriting. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan cemplungin bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita akan masak sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget dan nggak ada bau languknya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Aku pakai godong salam. Nih, godong salam ini seger banget Fluffy karena aku metik di halaman rumah. Kemudian ini kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau dia sudah enak, sudah tanek, baru kita masukkan ikannya. Kemudian kita masukkan santannya. Ini santannya aku nggak pakai santan yang kental banget dan nggak encer banget, jadi santan yang sedang aja. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, di sini Fluffy aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya biar makin gurih lagi. Aku mau pakaiin gulanya gula merah, kemudian ada asam jawa. Kemudian di sini aku tambahkan lagi garam. Kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh, misalnya pakai micin ataupun pakai kaldu-kalduan bubuk itu juga boleh banget. Saat suka-sukanya Fluffy di rumah. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep, kuah santannya udah enak banget. Nah, terakhir di sini kita akan cemplungin cabai hijau yang utuh dan juga tomat yang sudah aku potong kasar-kasar. Kemudian kita masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena tadi kan ikan udah matang, kuah santannya juga udah matang, udah enak, udah tanek. Kemudian setelah ini kita akan langsung angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget untuk kita makan siang ya. Apalagi nanti kalau misalnya Fluffy di rumah ada rebusan godong singkong atau godong janggel, terus ada tempe goreng serengnya, wah makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Bumbunya juga sederhana banget, cocok untuk lauk makan siang, makan malam, ataupun sarapan, itu enak banget. Ini kalau di tempat Flavi Kasih kikilnya modelnya memang begini Flavis, warnanya kuning terus rodok bures gitu. Nggak beda kalau misalnya kayak waktu itu Flavi Kasih pernah tinggal di Jakarta. Itu yang namanya kikil tuh bisa putih-putih banget, aku nggak ngerti. Tapi kalau di tempat Flavi Kasih di Kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini. Ini rasanya enak, terus juga lembut banget. Nah, selain tadi ada kikil, di sini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya. Biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu. Nah, hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang. Ini kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya benar-benar simple banget. Kita pakai cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau rasanya lebih pedes banget, itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang merah. Di bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, di sini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan pakai bawang putih ya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, itu juga boleh ditambahkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, begini aja udah rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik. Enggak ketinggalan daun salam. Kemudian di sini juga laosnya enggak boleh ketinggalan. Dan kunci supaya rasa masakannya enak banget, pokoknya jangan pelit bumbu. Kayak kalau Flavi Kasih kalau masak tuh bumbunya tuh harus banyak ya. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, laos, dan juga ada daun salamnya. Kita cemplungin bareng jadi satu aja. Kalau misalnya sudah harum, di sini untuk cabai-cabiannya nanti belakangan aja. Kita langsung cemplungin kikilnya. Kemudian ini kikilnya akan kita aduk-aduk, tunggu sebentar, jangan langsung tambahkan apapun. Ini biarkan kita gongsong sebentar. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kemudian mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kaldu sapi, boleh juga micin, boleh juga kaldu jamur, sesuai dengan selera di rumah aja ya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk, lalu tambahkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit rada asat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya. Nah, aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang tuh masih ada krius-kriusnya gitu Flavis. Jadi enak aja rasanya, tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selera Flavis ya, mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut, itu juga nggak apa-apa. Nah, untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis, warna-warni gitu. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, apalagi kuahnya. Aku tuh suka banget kalau maem kikil tuh ada kuahnya, terus nanti kita maem pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sereng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup ayam yang enak, yang seger banget, yang simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan, aku pakai dada ayam. Flavis juga bisa pakai bagian lain, misalnya paha ataupun pakai ceker juga boleh. Kemudian di sini kita siapkan fish roll. Flavis juga bisa pakai fish cake ataupun bakso ikan ataupun bakso ayam ataupun pakai bakso sapi. Ini kita potong-potong. Kemudian di sini kita akan sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai lobak. Wis pokoknya kalau udah ngomongin lobak di Kebumen itu enak. Jadi krius-krius dan nggak ada bau langnya sama sekali. Nah, ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Oh ya, selain pakai lobak, Flavis juga bisa pakai wortel ya. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi buncis. Nih bagian ujungnya tadi sudah aku buang, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini pertama-tama kita pakai
merica ini kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putih cukup kita geprek-geprek aja kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kita masukkan ayamnya, lalu masukkan bumbu halusnya biar makin wangi. Di sini tambahkan godong seledri. Kemudian kita biarkan direbus dan kita akan siapkan untuk kita akan bikin minyak bawang putih. Pertama-tama kita siapkan bawang putih, kemudian kita cincang. Pokoknya Flavis kalau misalnya masakan yang berkuah-kuah itu kalau kita cemplungin minyak bawang putih itu nanti rasanya itu enak banget, gurih dan wangi. Sekarang kita siapkan wajan, masukkan minyak. Kalau sudah panas, kita cemplungin bawang putih. Ini nggak boleh pakai api yang besar ya, api itu kecil banget, dan kita akan aduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal. Kalau misalnya nanti warnanya sudah kuning kecoklatan, berarti sudah mateng nih, kurang lebihnya kayak gini. Pokoknya nggak boleh sampai gosong ya. Kemudian kita sisihkan dan kita akan tengok tadi rebusan ayamnya. Kita akan masukkan kaldu bubuk, kemudian garam, kemudian di sini masukkan buncis dan juga lobaknya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih lagi, baru kita akan cemplungin fish rollnya. Ataupun misalnya Flavis mau pakai bakso ikan, bakso ayam, ataupun bakso sapi, itu juga enak banget. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, kita akan tambahkan minyak bawang putih. Ini minyak bawang putih tadi nggak semuanya aku cemplungin ya, aku pakai cuma 1 sendok aja, yang lain aku sisihkan nggak peranti. Kemudian sekarang kita aduk-aduk dan kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, kita ampas masih panas-panasnya. Ya tinggal ambil nasi, terus habis itu kalau tempe goreng sering ataupun tempe goreng tepung itu makin enak lagi. Apalagi di tempat Flavis kasih sekarang itu lagi musim ketiga, itu kalau malam tuh dingin banget nih. Kalau bikin lauk model-model kayak gini Flavis, itu rasanya itu seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis kasih mau bikin resep teri lombok hijau yang enak banget, yang gurih, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan teri, kemudian kita akan rendam terinya dengan air dan juga ada tepung terigu ini supaya nanti terinya itu hampir hilang rasa asinnya. Masih ada sedikit sih, nggak 100% hilang, cuma tinggal sedikit aja. Sambil menunggu direndam, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Di sini aku mau tambahkan tempe. Kalau misalnya Flavis nggak mau tempe, ya boleh teri aja, nggak apa-apa. Kemudian ini tempenya aku buka bungkusnya dan kita akan potong-potong. Potong-potongnya di sini boleh kotak-kotak kecil-kecil ataupun mau tipis-tipis panjang-panjang. Itu disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah potong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya di sini nanti kita pakai yang pepek yang banyak. Pokoknya nggak boleh belit bumbu kalau masak yang satu ini. Pertama-tama di sini kita akan siapkan lombok hijau yang gede. Ini mau aku potong tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis mau potong bulat-bulat, ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan juga. Aku mau pakai cabai hijau tapi yang rawit ya, supaya nanti makin pedes lagi. Kalau cuma hijau kan kurang pedas. Nah di sini aku mau tambahkan yang rawit biar makin pedes lagi. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka dengan pedas banget, cuma suka pedes tok, tapi nggak suka yang pedes banget, nih cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita sisihkan, kita siapkan lagi. Aku mau pakai tomat hijau. Ini kita pakai yang banyak Flavis, karena nanti sak tomatnya, sak lomboknya kita akan maem pakai nasi. Jadi bukan cuma teri dan juga tempe, tapi sak lomboknya, sak tomatnya kita juga akan maem. Kemudian ini mau aku potong tipis-tipis, jangan lupa bagian ujungnya kita buang. Ini tomatnya nyenengin yang masih seger banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Kita siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita mau pakai ada berambang. Nih berambangnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian kalau misalnya sudah diiris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Pokoknya hari ini bumbunya itu cukup diiris-iris, masakannya juga gampang banget. Itu cuman cemplang-cemplung, sereng-sereng mateng. Kemudian kalau semuanya sudah kita iris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan tengok teri yang sudah tadi kita rendam. Ini sudah selama 1 jam direndam.
Setelah ini kita akan angkat dan bilas sekali lagi pakai air yang bersih. Nah, ini nanti asinnya itu tinggal tersisa sedikit banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Ini goreng tempenya nggak usah sampai yang kering-kering banget, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah mateng kita sisihkan. Dan kita akan pakai wajan dan minyak sama untuk goreng teriknya. Ini tak cemplungin sekaligus saja. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai matang dan kering. Kalau sudah kering, sudah cantik banget kayak gini, kemudian kita akan angkat, kita tiriskan juga. Nah, ini minyaknya nggak usah dibuang, Flavis. Kita akan pakai untuk gongsong bumbunya, tapi dikurangin aja biar nggak kebanyakan. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya. Kemudian aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi. Setelah ini baru kita akan cemplungin lombok hijau yang rawitnya. Lombok hijau yang gedenya nanti belakangan aja ya. Kemudian kita akan cemplungin tempe, saat teri-terinya kita cemplungin jadi satu. Aduk-aduk biarkan itu campur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian ada garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai micin boleh, kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu boleh banget. Kemudian kita akan cemplungin tomat dan lombok hijau yang gedenya. Aduk-aduk, ini nggak perlu pakai air ya Flavis. Ini kita akan cemplungin tomat itu nanti dia akan basah, jadi nggak perlu pakai air lagi. Kemudian aduk-aduk sebentar, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi kayak gini. Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak banget dan rupanya ya ayu banget Flavis. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ceker ayam. Jadi biasanya kan cekernya kita bikin sup, atau kita bikin seblak, atau kita bikin soto. Hari ini cekernya mau kita bikin jadi asam manis pedas, rasanya enak banget dan seger banget. Ini tadi cekernya aku potong menjadi 2 bagian ya supaya nggak kepanjangan. Nah, setelah ini kita akan rebus sampai nanti mendidih. Kemudian ini kan warnanya butek banget kayak gini, ini akan kita buang airnya. Jadi cekernya kita saring, kita buang airnya ini supaya nanti pada saat kita maem tuh nggak ada bau anyir dari ayamnya lagi, dan supaya nanti kuahnya juga jadi lebih seger Flavis. Nah, setelah kita angkat, kemudian kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai ketumbar, kemudian merica, kemudian di sini kita pakai bawang putih dan juga ada brambang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi cabai. Ini karena aku nggak mau terlalu pedas, jadi aku pakainya cabai yang merah keriting. Kemudian tambahkan lagi air dan kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini kita juga masih pakai bumbu lainnya Flavis. Di sini kita pakai cabai Jawa. Kemudian di sini kita pakai kapulaga, kemudian ada kayu manis dan juga ada laos. Kemudian di sini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya itu benar-benar harum banget dan nggak ada bau langitnya sama sekali. Kira-kira teksturnya udah kayak gini Flavis. Kemudian kita akan cemplungin ini ceker yang sudah tadi kita rebus. Nah, kalau misalnya tadi kita nggak rebus dulu Flavis, nanti rasanya tuh jadi kayak ada bau anyirnya gitu. Tapi kalau udah direbus dulu itu nggak ada lagi. Kemudian di sini baru kita akan masukkan airnya. Ini kita pakai airnya agak banyak karena nanti mau maem pakai nasi yang banyak juga. Nah, ini kita akan aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai asam Jawa yang sudah direndam dengan air dan kita saring. Kemudian di sini ada jeruk nipis. Jadi biar asamnya itu nanti seger gitu kalau ada jeruk nipisnya. Kemudian gula pasir, kemudian garam dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis yang pakai penyedap rasa ya sesuaikan aja dengan selera Flavis.
Kemudian kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti cekernya empuk dan kuahnya tanek dan rasanya enak banget. Tapi bisa koreksi rasa lagi nanti pada saat akhir masakan, kira-kira kurang apa tinggal ditambahkan aja. Nah, ini bentuknya seperti ini sudah hampir mau diangkat. Kita tambahkan lagi tomat, kemudian ada cabai hijau yang sudah dipotong-potong. Kalau misalnya Flavis mau pakai cabai rawit wungkulan, itu juga boleh banget. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat penyajian tuh warnanya masih cantik banget Flavis. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah matang nih, mau langsung aku sajikan di meja makan. Dan aku mau langsung pakai nasi anget dan tempe goreng sereng. Wah, ini kuahnya seger, terus sedikit pedas dan juga ada manisnya. Wah, rasanya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.